Sering dengar temen ngobrolin saham, tapi cuma bisa senyum-senyum aja karena nggak ngerti? Atau mungkin kamu penasaran, tapi kok kayaknya ribet banget ya? Tenang, nggak usah pusing. Hari ini kita bakal bedah bareng-bareng dunia saham, tapi dengan cara yang super santai dan gampang dicerna. Pasti pernah kan dengar istilah sahamnya lagi naik atau wah cuan nih. Terus jadi kepikiran. Tapi pas mau coba bingung mulainya dari mana sih? Rasa bingung itu wajar banget kok. Justru itu langkah pertama. Yuk kita ubah bareng-bareng rasa bingung itu jadi pemahaman. Kenapa sih kita harus paham dasarnya dulu? Coba deh lihat angka ini. Ada riset yang bilang 8-9 dari 10 orang yang nyemplung ke pasar modal itu gagal. Kenapa? Seringnya karena ikut-ikutan doang tanpa strategi. Ngeri kan? Nah, ini bukan buat nakut-nakutin ya. Justru sebaliknya, tujuan kita hari ini adalah biar kamu nggak masuk ke statistik yang 9 orang itu. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita kenalan dulu apa itu saham. Terus kita belajar kamus singkatnya. Lanjut, nentuin kamu itu tim mana, trader atau investor. Abis itu, kita intip cara analisanya. Bahas hal praktis soal pajak dan waktu. Dan terakhir, kita pikirin langkah selanjutnya buat kamu. Lengkap kan? Yuk, langsung kita mulai aja. Sip, bagian pertama. Kita mulai dari yang paling basic, paling dasar pondasinya dulu. Sebelum ngomongin untung rugi, kita harus sama-sama tahu dulu, dunia saham itu sebenarnya apa sih? Gini deh gampangnya. Anggap aja sebuah perusahaan itu kayak satu loyang pizza raksasa. Nah, saham itu adalah satu potong pizzanya. Jadi kalau kamu beli saham perusahaan itu, artinya kamu resmi jadi salah satu pemiliknya. Keren kan? Walaupun mungkin potongan pizzamu kecil banget, kamu tetap seorang pemilik. Nah, di dalam dunia perpizzaan ini ada 3 pemain utama. Pertama, ada emiten. Ini perusahaannya yang jualan potongan pizzanya. Kedua, ada kamu, investor atau trader, yang beli potongan pizza itu. Dan ketiga, ada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Anggap aja ini restoran pizzanya, tempat resmi di mana penjual dan pembeli ketemu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kelas kilat. Biar kamu nggak bingung lagi kalau dengar orang ngomongin saham, ada beberapa kata kunci yang wajib kamu tahu. Tenang, ini cepet kok. Pertama, lot. Gampangnya, ini tuh kayak paketan. Di Indonesia, kita nggak bisa beli saham eceran per lembar. Harus beli dalam paketan yang namanya lot. Dan satu lot itu isinya 100 lembar saham. Simpel kan? Kedua, dan ini yang paling dicari-cari orang, capital gain. Ini tuh nama keren dari cuan atau keuntungan. Kamu beli pas harganya murah, terus jual pas harganya lebih mahal. Nah, selisihnya itu yang namanya capital gain. Tentu aja, ada untung, ya ada juga ruginya. Kebalikannya adalah capital loss. Ini terjadi kalau kamu terpaksa jual saham di harga yang lebih rendah daripada harga belimu. Ini bukan akhir dunia kok. Ini adalah bagian dari risiko yang harus kita kelola. Nah, selain dari jual beli, ada cara lain buat dapat untung, yaitu dividen. Ini kayak bonus dari perusahaan. Kalau perusahaannya untung besar, mereka bakal bagi-bagi sebagian keuntungannya ke semua pemilik saham, termasuk kamu. Anggap aja kayak dapat gaji tambahan. Asik kan? Oke, kamusnya udah hafal. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting, yang bakal nentuin arah perjalananmu. Kamu ini mau jadi siapa di pasar saham? Apakah tim gerak cepat alias trader atau tim sabar alias investor? Coba lihat bedanya. Trader itu fokusnya beli dan jual dalam waktu cepat. Bisa harian, mingguan, tujuannya cari profit dari naik turunnya harga. Senjatanya analisis teknikal alias lihat grafik. Risikonya jelas lebih tinggi. Nah kalau investor beda banget. Prinsipnya beli dan simpan. Tujuannya buat jangka panjang, ngebangun kekayaan pelan-pelan. Senjatanya analisis fundamental alias kesehatan perusahaannya. Risikonya cenderung lebih rendah. Jadi kamu yang mana? Nah, karena cara mainnya beda, cara analisanya juga beda dong. Ada 2 aliran besar nih dalam dunia analisis saham. Satu aliran fokus menjawab pertanyaan, apa saham yang bagus buat dibeli? Sementara aliran satunya lagi fokus menjawab, kapan waktu yang pas buat beli? Yang pertama, analisis fundamental. Ini senjatanya para investor. Mereka ini kayak detektif yang bedah laporan keuangan perusahaan, lihat kondisi ekonominya, buat nentuin apa perusahaan ini sehat dan layak dimiliki. Beda lagi sama analisis teknikal. Ini dunianya para trader. Mereka nggak terlalu pusing sama laporan keuangan, tapi fokus baca grafik dan pola harga buat nebak kapan momen terbaik buat masuk dan keluar pasar. 2 pendekatan yang beda total. Udah ngomongin strategi, sekarang kita bahas bagian yang mungkin agak dewasa nih. Mungkin nggak seseru liatin grafik harga, tapi ini penting banget biar semuanya lancar. Urusan pajak dan manajemen waktu.
Langsung aja ke intinya. Setiap kali kamu jual saham, mau itu untung atau rugi ya, transaksimu itu bakal kena pajak penghasilan final. Besarnya kecil kok, cuma 0,1% dari total nilai penjualanmu. Enaknya, biasanya ini udah otomatis dipotong, jadi kamu nggak perlu pusing-pusing hitung sendiri. Terus, ada pajak kedua. Ini khusus buat kamu yang dapat dividen atau bonus dari perusahaan tadi. Nah, dividen yang kamu terima itu juga kena pajak sebesar 10%. Jadi ingat ya, ada dua jenis pajak utama di dunia saham. Terus gimana soal waktu? Kan saya kerja kantoran. Tenang, itu bukan halangan. Kuncinya kerja cerdas. Pertama, pilih gaya trading yang lebih santai, misalnya swing trading yang mainnya beberapa hari atau minggu. Kedua, bikin jadwal khusus, misalnya analisis pas pagi sebelum ngantor atau malam hari. Ketiga, manfaatkan teknologi. Pakai fitur order otomatis, jadi kamu bisa set jual atau beli di harga tertentu tanpa harus mantengin layar terus. Oke, kita udah ngebahas banyak banget ya. Dari A sampai Z, dari yang paling dasar sampai yang praktis. Nah, sekarang bolanya ada di tangan kamu. Setelah tahu semua ini, langkahmu selanjutnya apa? Tapi sebelum kita tutup, ada satu hal yang penting banget mau saya sampaikan. Mohon diingat ya, semua informasi di sini tujuannya murni untuk edukasi. Ini bukan saran finansial, apalagi ajakan buat beli atau jual saham tertentu. Keputusan investasi itu 100% tanggung jawab kamu sendiri dan harus berdasarkan riset pribadimu, oke? Jadi, apa aja rangkuman yang harus kamu bawa pulang? Cuma 4 poin ini. 1. Ingat, saham itu bukti kepemilikan. 2. Kamu harus tahu bedanya jadi trader dan investor. 3. Yang paling penting, pilih jalan yang cocok sama tujuan, waktu, dan nyalimu soal resiko. Dan 4. Jangan lupa sama yang namanya pajak. Kalau 4 hal ini udah dipegang, kamu udah punya pondasi yang kuat. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba deh, lupakan sejenak soal grafik, lot, atau dividen. Tanyain ke diri kamu sendiri, sebenarnya tujuan keuangan pribadiku itu apa sih? Mau buat dana pensiun, buat beli rumah, atau sekedar cari uang jajan tambahan? Jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal jadi kompas terbaik buat kamu di perjalanan ini. Terima kasih banyak sudah menyimak.